Karyawan yang gak perform ibaratnya seperti virus di tubuh, wajib disembuhkan. Ini mungkin solusi untuk Anda. Karyawan bahkan leader yang tidak perform akan sangat merugikan di perusahaan. Mungkin juga akan merugikan teman-teman yang bekerja sama dengan mereka. Hal ini yang juga disadari oleh Netflix saat bisnisnya berkembang dan timnya juga menjadi semakin banyak. Netflix menerapkan sebuah sistem yang namanya keeper test. Jadi tujuan utama keeper test adalah mengetahui tim mana yang tidak perform dan secepat mungkin untuk mengeluarkan mereka dari perusahaan. Tes dilakukan secara berkala dengan pertanyaan yang diberikan kepada para leader. Pertanyaannya adalah, apabila salah satu anggota dari tim Anda resign, apakah Anda akan berusaha untuk menahan dia? Apabila jawabannya tidak, atau bahkan senang kalau dia resign, maka itu indikasi bahwa leader tersebut harus segera mengeluarkan anggota tim dari perusahaan. Netflix berprinsip bahwa tim di perusahaan bukan keluarga. Artinya untuk membangun tim yang perform, dibutuhkan anggota tim yang terbaik di perusahaan tersebut. Dan pertanyaan keeper test ini tidak hanya ditanyakan kepada para leader untuk timnya, namun juga ditanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan kepada diri sendirinya adalah, ketika saya resign, apakah perusahaan akan menahan saya? Kebijakan ini bukan tanpa kontroversi, karena banyak sekali para leader di level VP yang juga dipecat setelah melalui tes ini. Tes ini juga dinilai memberikan rasa tidak aman dan nyaman, dan membuat karyawannya takut untuk dipecat. Namun buat Netflix, kebijakan ini membawa banyak sekali manfaat dan menjadikan perusahaan terus bertumbuh. Dan banyak sekali karyawan yang justru merasa nyaman karena dikelilingi orang-orang yang perform. Tahun 2018, jumlah subscribernya meningkat ke 193 juta dan valuasinya sejumlah 223 miliar dolar. Saya kok suka ya cara ini. Nah, bagaimana dengan Anda? Apa kebijakan yang Anda terapkan di perusahaan Anda atau tim Anda untuk menjadikan tim Anda selalu perform? Menurut Anda, keeper test ini cocok gak sih diterapkan di perusahaan Anda atau bahkan di Indonesia yang ada budaya saling sungkan atau saling gak enakan? Atau mungkin malah Anda terinspirasi dari keeper test ini ingin coba diterapkan ke perusahaan Anda atau tim Anda dengan gaya Anda atau ala Anda sendiri. Teman-teman, saya tunggu sharingnya ya. Apabila dari video ini Anda ingin membangun atau memodifikasi cara untuk terus-menerus membuat tim Anda perform. Apabila Anda ingin mengetahui cerita yang lebih seru dari Netflix, Anda bisa baca buku No Rules, Rules, Netflix and the Culture Reinvention yang ditulis oleh co-CEO Netflix. Nah, teman-teman, sebagai Agile Coach penting juga untuk terus saya ingatkan di Agile tidak ada yang namanya one fits for all. Tidak ada jaminan ketika sudah sukses di satu perusahaan akan sukses juga diterapkan di perusahaan Anda atau tim Anda sendiri. Untuk itu, terus belajar, terus observe tim Anda, dan temukan apa yang akan lebih baik lagi yang bisa diterapkan untuk tim Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.